Bu? Pak, gimana itu Pak? Kebun sawit saya sebelah sana tuh kayaknya kelapa sawitnya mau mati Pak. Gimana itu? Ya nantilah Bu. Saya koordinasi dengan ketua tani kita dulu ya Bu ya. Gimana solusinya Pak? Ya saya pergi dulu ngasih tahu ketua kelompok tadi kita Bu ya. Ya cepat ya Pak ya. Ya Bu. Saya khawatir. Apa kabar? Ini ada anggota kelompok kita yang mengeluh tentang kelapa sawitnya. Duduk, silakan duduk. Kalau boleh tahu masalah apa ya Kang di kebun ini? Ini dia ngeluh kelapa sawitnya pucuknya kering dan pangkalnya berlubang. Jadi kalau kayak gitu ya biarlah aku kasih tahu dulu sama penyuluhnya. Ya. Kalau bisa nanti kita langsung ke lapangan. Oke, makasih Pak. Tunggulah di sana ya. Oke Pak. Apa minumnya? Kopi aja Pak. Kopi minta 2 gelas. Ya Pak. Jadi Pak, yang Bapak telepon saya tadi, permasalahan yang dihadapi petani itu, tadi yang Bapak sampaikan itu pucuknya itu kerdil dan keringnya Pak, dan pangkal pelepahnya itu berlubang. Ya betul. Nah, itu tandanya itu Pak, ada serangan hama kumbang tanduk itu Pak. Oke, kami juga kurang tahu. Kami kan sebagai apa lagi petani ya kan, Pak petani di sini kurang tahu itu makanya kami panggil penyuluhnya. Jadi Pak, nah untuk hama kumbang tanduk ini Pak, banyak nggak Pak terserang di tanaman kelapa sawit mereka Pak? Itulah kita itu kan petani kurang tahu, jadi itu makanya aku panggil. Dari kami petani itu makanya kita langsung ke lapangan. Nggak tahu kami apa permasalahannya, entah kumbang tanduk, entah ada hama yang lain, gitu. Jadi langsung saja kita nanti ke lapangan supaya tahu apa permasalahannya. Baik Pak, habis minum kita bisa langsung ke lapangan Pak. Kita minum dulu. Silakan Pak. Kasih Pak. Lihatlah ini Pak, gimana bentuk sawit saya ini Pak? Apa yang terjadi sama sawit saya ini Pak? Saya nggak ngerti nih Pak. Iya ya, Bu. Ini pucuknya ini udah kerdil saya tengok, Bu. Udah mulai rontok, Bu. Jadi Pucuknya gimana ini. lagi nih Pak? Gimana Dan lagi pelepahnya- saya mengatasinya nih Pak? Pelepahnya ini pun saya tengok ini, Bu, udah kering ya, Bu ya. Oh, udah kering dia. Ini sepertinya ada gejala serangan hama kumbang tanduk, Ibu. Ya Allah, gimana lagi nih Pak? Ini udah sangat bahaya ya, Pak ya, Bu. Ini sebenarnya harus dikendalikan. Gimana caranya Pak? Saya nggak ngerti Pak. Mengendalikannya itu bisa secara alami dan kimia. Jadi kalau untuk sistem yang kita gunakan untuk pertanian berkelanjutan, kita itu menggunakan yang ramah lingkungan. Jadi pengendalian hama kumbang tanduk ini bisa kita atasi dengan feromon dari nanas, Bu, Pak. Oh, begitu. Oke, salah. Nah, Ibu Bapak bisa nanti saya buatkan perangkap hama kumbang tanduk ini, Pak. Nah, Biar bagus, nanti bagus. kumbang tanduk ini tidak langsung ke kelapa sawitnya, Bu, Pak. Oh, begitu. Iya, takut kami kan ini mindah dari sini ke tempat yang pohon yang lain. Iya, Yang lain. iya betul Pak. Jadi Pak, untuk meminimalisir tingkat serangan untuk tanaman selanjutnya Pak, jadi nanti kita buat perangkap Pak. Nggak apa-apa. Nanti saya siapkan alat dan bahannya dulu untuk hari ini. Besok kita bisa langsung praktek lagi ke lapangan. Oke. Oke Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik Ibu, besok Ibu dan Bapak saya ajari cara membuat perangkap hama kumbang tanduk. Oh, baiklah. Ibu.
Aduh. Nanas nama yang tadi bilang itu. Apa namanya ada nggak? Nanas itu nanas itu apa namanya itu? Bapak silakan dulu Pak. Nah, untuk yang pertama kan ini sudah saya lubangi kan Pak, Bu. Nah, nanti cerocoknya ini kita masukkan ke dalam paralon seperti ini. Ini kan beberapa titik sudah saya lubangi kan. Boleh bantu saya pegangin Pak, agar dia tidak jatuh. Nah, ini sengnya ini gunanya untuk menghambat si kembang tandu. Apa dia kembang tandu ini mau menyerang kelapa sawit, jadi dia langsung ke sini, dia nanti dia menabrak seng ini dan dia langsung jatuh menuju ke umpan nanas ini. Nanti umpan nanasnya kita masukkan ke dalam corong seperti ini. Ini bekas aqua. Oke. Boleh bantu saya Ibu bukakan nanasnya dan dimasukkan di sini. Semuanya Pak. Iya Ibu. Itu udah saya ukur 300 gram. Nah ini boleh bantu saya juga Pak, kita ikat dulu ini Pak.
saja. Di mana dimasukkan? Sini Pak. Semuanya dimasukkan ke sini. Semuanya masukkan ya Bu. Setelah 5 hari pergantiannya Pak, kita buat yang baru lagi, nanas kita masukkan lagi Pak. Dan itu nanti 3 hari atau mungkin seminggu atau 2 minggu bahkan, itu nanti kuman tanduknya bisa saja langsung terlihat di dalam ini Pak, dalam keadaan mati Pak. Jadi fungsinya nanas ini supaya ada pembaruan lah yang baru Pak, supaya nanti aroma dari nanas yang baru itu bisa merangsang si kuman tanduk ini lagi Pak untuk masuk ke perangkap ini Pak. Oke. Jadi harapannya juga diganti terus ya Pak nanti. Jadi, Bagaimana? Apakah kumbang tanduk itu mati ataukah bagaimana? oh, untuk umpannya nanas ini Pak, biasanya itu kita ganti sekali 5 hari. Jadi baik Pak Bu, orang Bapak Ibu kan udah paham nih cara membuat perangkap hama kuman tanduk ini. Jadi sekarang waktunya kita langsung meletakkannya aja di lapangan Bu, di lokasi yang dekat terkena serangan hama tadi Bu. Mari Bu Pak. Aku kasih. Menangmu. Oh, yang buat Pak. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita lihat ya, sudah kita pasang perangkap hama kuman tanduk ini di lapangan kita ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perangkap hama kuman tanduk ini nanti dia kan ini dipasang di pinggir dekat parit nih ya. Itu tujuannya agar nanti hama yang dari luar itu langsung masuk ke bagian depan dulu, nggak masuk bagian dalam dia. Jadi itulah fungsi kenapa perangkap ini dibuat di pinggir atau di depan lahan sawit kita ini. Dan untuk perangkap ini, saya tanya dulu nih sama Bapak dan Ibu, gampang kan cara membuatnya? Maksudnya sampai ke tahap terakhir ini, cara membuat tonggaknya juga ini dipakukan juga ini ya. Gampang kan Bu Pak? Gampang. Nah, nanti udah bisa lah dipraktekkan di lahannya masing-masing apabila terdapat ciri-ciri dari hama kuman tanduk tersendiri. Saya ingin tanya lagi sama Bapak dan Ibu, ciri-ciri dari hama kuman tanduk itu seperti apa? Yang sudah kita ketahui juga, yang sudah saya sampaikan juga. Kering ya? Kering. Mau mati. Iya. Di pangkal berlubang. Pangkalnya berlubang ya Pak? Pangkal. Itulah ciri-ciri dari hama kuman tanduk. Nah, untuk alat dan bahannya juga sangat mudah dicari di sekitar. Jadi seperti itulah kegiatan praktek kita pada hari ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu tahu bagaimana cara mengendalikan hama kuman tanduk yang benar dan ramah lingkungan tentunya, karena umpannya dari nanas, tidak dari bahan kimia. Seperti itu Pak Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Bu? Sudah cukup Pak. Jadi untuk apa seperti itu aja lah Pak ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, semoga juga lahan Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu, jauh dari serangan hama kuman tanduk. Iya. Dan juga nanti Mudah-mudahan hasilnya meningkat, produksinya besar gitu. Iya. Oke lah Pak Bu. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya Pak Bu. Yuk. Mari Pak. Yuk, ya Bu. Mau
Halo, baik, saya Rafil Ali. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya sudah kita buat perangkap hama kumang tanduk, yaitu perangkap feromon dengan umpan alami yaitu buah nanas. Jadi tujuan dari pembuatan perangkap hama kumang tanduk ini agar nantinya kumang tanduk yang ingin masuk ke lahan sawit kita semua, mereka itu tidak langsung masuk ke dalamnya, tetapi ke pinggirnya dulu, karena dia sudah mencium aroma dari nanas tersebut, karena di nanas itu ada senyawa velotil yang dapat merangsang hama kumang tanduk itu, sehingga nanti si kumbang itu masuk ke dalam perangkap ini, tidak memakan pucuk atau bagian lainnya pada tanaman kelapa sawit. Dan juga untuk cara pembuatannya, alat dan bahannya juga sangat gampang, sehingga nanti petani lebih efisien dalam menerapkan di lapangan, sehingga nanti apabila petani memiliki masalah hama kumang tanduk, mereka dapat menyelesaikannya secara mandiri dan membuatnya secara mandiri, dan sehingga juga untuk produksinya meningkat dan terhindar dari hama kumang tanduk yang dapat mengakibatkan penurunan produksi tanaman kelapa sawit. Semoga petani diharapkan mampu menerapkan apa yang saya sampaikan ini untuk kemajuan dan keberlanjutan tanaman kelapa sawitnya. Terima kasih.